6 yang beranggotakan Ibu Tu Archana Bumi Darmaswamy, Putu Devindya Trisa Suciada, Bumi Reston, Fazral Asari Berulu, Alia Nila Sena Gayanti akan mempresentasikan tentang teknik operasi bedah sesar. Terminologi. Operasi sesar adalah prosedur operasi untuk mengeluarkan janin atau fetus dengan insisi melalui dinding abdomen dan uterus. Operasi sesar pada anjing dilakukan pertama kali berhasil pada tahun 1878. Beberapa penyebab kematian neonatal adalah hipoksia dan distorsia. Hal ini dapat secara fisiologis dan bahkan perilaku atau bahkan dari lingkungan. Beberapa kematian anak anjing berasal dari masalah genetik atau infeksi. Tindakan operasi sesar dipilih karena keadaan yang emergensi. Faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya tindakan sesar. Faktor ras. Ada beberapa anjing yang sering melalui tindakan pembedahan pada saat melahirkan, misalnya Scottish Terrier, Chihuahua, Pomeranian, Pug, dan Staffordshire Bull Terrier. Faktor anatomi dan genetik. Anjing dengan brachycephalic atau kepala pendek dan lebar cenderung lebih membutuhkan operasi sesar, kemungkinan karena ketidaksesuaian antara ukuran panggul, induk, dan kepala anjing. Faktor kesehatan. Faktor ini sering terjadi. Anjing yang dalam keadaan hamil terserang penyakit. Penyakit yang sering menyebabkan anjing harus disesar yaitu infeksi saluran rahim dan vagina. Anoreksia. Anjing hamil yang kesulitan makan akan semakin turun tingkat kesehatannya, dan ini akan mempengaruhi kesehatan janin pula, sehingga perlu dilakukan operasi sesar. Indikasi dilakukan sesar antara lain: yang pertama, distoksia atau kesulitan parturisi. Yang kedua, inersia uteri primer komplit. Yang ketiga, inersia uteri sekunder. Yang keempat, abnormalitas obstruktif kanal pelvis. 5. Fetal malposisi. 6. Kematian fetus, fetal oversize, dan fetal distress. Baik, selanjutnya anestesi pada operasi sesar antara lain, hewan bunting pada dasarnya lebih sensitif dalam merespon anestesi yang diberikan secara spinal dikarenakan kadar farmakologi dan kimia pada obat. Maka dari itu, dosis dari anestesi lokal yang diberikan dapat dikurangi hingga sepertiganya. Walaupun begitu, bukan berarti anestesi spinal tidak berisiko bagi fetus yang akan dilahirkan. Resiko utama dari pemberian anestesi adalah vasodilatasi yang dapat menyebabkan blokade simpatetik yang kemudian mengarah ke hipotensi dan hipoperfusi. Sehingga tekanan darah dan perfusi harus selalu dimonitor baik pada segmen karnial maupun regio ekstremitas dari hewan bunting yang menjalani operasi sesar. Secara umum, yang pertama, anestesi epidural pada anjing dan kucing dapat dilakukan dengan menggunakan 0,0 mili per kilogram dari lidocaine 2%, campurlah 1:1 dari lidocaine 2%, dan bupivacaine 0,5% dapat bekerja sebagai blokade yang cukup lama dengan keamanan yang sama. Yang kedua, anestesi epidural ini diberikan ketika sapi telah tersedasi. Dengan demikian, pemberian anestesi epidural ini harus dilakukan dengan hati-hati karena sedikit saja kelebihan dosis dapat menyebabkan sapi lemas dan kehilangan keseimbangan sehingga sapi dapat berbaring di mana hal tersebut tidak diinginkan. Maka dosis yang digunakan adalah 2 mili
atau 80 mg prosin cair yang mengandung adrenalin 4%. Untuk praoperasinya sendiri, tindakan praoperasi rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum operasi atau tindakan persiapan operasi agar suatu operasi ini dapat berjalan sukses. Adapun persiapan yang dilakukan adalah persiapan hewan, persiapan ruang operasi, persiapan alat bedah serta persiapan perlengkapan operator dan asisten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah teknik operasi. Teknik operasi pada sapi. Sebelum operasi, dilakukan hewan dapat diposisikan sebelumnya sesuai dengan yang diinginkan oleh operator. Yang pertama, yaitu gambar 1, posisi berdiri dan insisi pada bagian paralumbar sinister. Penempatan insisi atau sayatan ditunjukkan oleh garis putus-putus. Yaitu yang kedua, posisi ventral recumbens pada gambar 2 dan insisi ventral paramedian. Penempatan insisi atau sayatan ditunjukkan oleh garis putus-putus. Selanjutnya yaitu pada gambar 3, posisi ventral recumbens dan insisi ventrolateral. Yang selanjutnya yaitu pada gambar 4, posisi berdiri dan insisi pada bagian oblique sinister. Selanjutnya yaitu selanjutnya teknik operasi pada sapi. Posisikan sapi berdiri, kemudian teknik operasi dilakukan dengan memulai sayatan insisi pada lapisan-lapisan kulit dengan jarak 10 cm di bawah prosesus transversus lumbalis pada fossa mid paralumbar sepanjang 30-45 cm ke arah ventral dan berjarak sekitar 5 cm dari kaudal os costae terakhir. Selanjutnya, musculus obliquus optimus externus dan internus diinsisi secara vertikal bersamaan. Musculus transversus abdominis kemudian dipotong dengan menggunakan gunting jaringan. Ketika rongga perut sudah terbuka, maka lokasi yang perlu ditemukan adalah keberadaan dari kornua uteri. Kemudian fetus ditarik keluar secara perlahan dan hati-hati. Selanjutnya lakukan penjahitan pada yang diinsisi atau uterus. Lakukan pembersihan pada daerah penjahitan dan sekitarnya dengan NaCl fisiologis. Lakukan reposisi uterus kembali ke dalam abdomen dengan cara mendorong uterus ke dalam. Jahit kembali otot, seputan, dan kulit setelah pemasukan uterus ke dalam abdomen. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah teknik operasi yang dilakukan pada anjing. Pertama-tama, hewan diposisikan dalam posisi dorsal recumbery, lalu kepala anjing dijaga, tidak lebih dari perut. Ini dilakukan untuk mencegah peningkatan tekanan pada diafragma dari rahim dan juga janin. Lalu insisi garis tengah ventral atau ventral midline yang dibuat dari 1-2 cm kranial ke umbilikus hingga 1 cm kranial ke pubis. Sayatannya dapat diperpanjang jika diperlukan untuk mengeksteriorisasi uterus. Sayatan melalui jaringan subkutan ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadinya ada sayatan di kelenjar susu. Nah, lalu retraksila atau tarik uterus dari abdomen hingga kornua dan korpus uteri terlihat dengan jelas, di mana insisi dibuat ke dalam uterus, sejajar dengan sayatan yang dibuat di dinding abdomen. Insisi histerotomi dibuat cukup panjang. Ini digunakan untuk memungkinkan fetus diangkat dengan mudah dan juga cepat. Lalu, lakukan clamp umbilical cord pada jarak 3 cm dari abdomen anak anjing, lalu dipotong. Setelah anak anjing dikeluarkan, plasenta dikeluarkan dengan hati-hati dari endometrium anjingnya. Setelah anak anjing dikeluarkan, uterusnya dibilas dibilas dengan NaCl fisiologis untuk menghilangkan debris dan agar uterusnya bersih. Kornua uteri dan juga kanal pelvik harus dipalpasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua fetus itu telah dikeluarkan dan tidak ada yang menyangkut. Penutupan histerotomi paling sering dilakukan dalam 2 lapisan. Dengan lapisan kontinu yang pertama, dengan jahitan tidak memasuki lumen atau menembus mukosa. Nah, lapisan keduanya adalah dengan pola pembalik seperti Cushing. Jahitan pilihan adalah monofilamen sintetik yang dapat diserap 3 hingga 0 atau 4-0 untuk kedua lapisan. Seperti ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, saya akan menjelaskan tentang pasca operasi, di mana setelah dilakukan operasi, tindakan selanjutnya adalah melakukan perawatan pasca operasi pada anjing. Untuk penanganan induk, pertama, pemeriksaan bagian yang diinsisi bila ditemukan tanda-tanda infeksi meliputi kemerahan, pembengkakan, dan nyeri. Pembatasan pemberian latihan, lalu ada juga pemberian antibiotika jika diperlukan, dan pemberian obat antipsikotik dalam beberapa kasus yang dibutuhkan. Dan untuk penanganan anak anjing, selaput dibersihkan dari orofaring dan saluran hidung dengan sweat bulb. Perlu lingkungan yang hangat, lalu ada pemberian makanan tambahan jika induk tidak menyusui. Swab perineum untuk merangsang buang air kecil dan buang air besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.